menarik ya dari Piala Thomas itu sebelum bertanding itu. Tapi gue masih greget nih, menang nih keren banget ya. Iya, sebelum bertanding itu kan di Denmark ya? Iya, Denmark itu kan lawan Denmark kan? Ya. Kita atlet Denmark itu ngasih biskuit loh, biskuit Danisa khas Denmark ke para pebulu tangkis Indonesia. Itu berarti karena di sana memang sangat dikenal biskuitnya ya. Iya, keren. Bonde, Danisa, iya. apa segala. Itu kontingen-kontingen dapat tuh satu. Dapat semua. Kayak lebaran. Kita balikin. Apa tuh? Kongguan, isi rengginang. Karena itu ciri khas. Tidak Ciri Indonesia, khas gitu. isi rengginang. Begitu dibuka kan anjing. Nggak gini juga bro. Itu masih mending kan. Kan ada ginting dulu tuh. Ada beberapa pemain-pemain kita dari Medan kan. Mengasih sangsang juga. Ya itu kan ini lokal kan. Kalau kita balikin kasih nastar harusnya kan. Oh, iya. Khas Indonesia dong. Jadi putih semua sini. Tapi disolatin. Disolatin. Orang Denmark. Masalah. Nggak main-main. Nggak main. Karena buka itu. Iya. Itu masih mending bro. Akhirnya kalah. Akhirnya kalah. Oh, itu dari strategi kita bro. Tapi sebelumnya juga ngasih lupis bro. Apa lu? Iya, ngasih lupis. Tahu kan kue lupis? Tapi gulanya nggak dikasih bro. Jadi iya. kesel ya. Kesel banget ya. Lengket. Lengket kan. Nggak dikasih cocolannya. Jadi ya. Ngeselin itu. Strategi Indonesia. Tapi kalaupun gimana kan mainnya keren kan. Oh, tapi keren banget lah itu. Itu kebanggaan tersendiri. Walaupun ada walaupunnya nih. Oh iya. Walaupun setelah kita tahu ternyata ada permasalahan yang nggak sepele. Iya. Sampai kemudian tidak merah putih nggak bisa berkibar itu. Kenapa sih? Gua jujur aja pas gua nonton kan gua teriak-teriakan dong sebagai orang yang mencintai bangsa ini kan. Iya. Waduh, seru bro. Seru banget kemarin. Tetangga gua. Karena lu Iya, teriak-teriak. gua teriak-teriakan, tetangga gua juga ikut-ikutan teriak. Wow ini nonton juga dia. Berantem sama bini. Berantem sama bini. Oh berantem sama bini. Beda lu. Pala lu juga itu beda. Kalau nonton kan, yo gitu. Lu masa bedain itu? Tetangga gue juga teriak-teriak. Terus? Ya karena malam pengantin kan. Gue terganggu antara mau nonton atau menyaksikan. Atau nonton atau ngintip? Iya. Gak bisa kalau gitu nggak bisa. Paling mendengarkan. Mendengarkan ya, direkam. Enggak juga. Ini ada yang harus kita benahi rupanya soal kenapa sampai merah putih nggak berkibar. Nah itu dia loh, saya mah pas udah menang kan kita bangga. Kok merah putih nggak ada bendera PBSI? Sebenarnya ya bendera PBSI sih ya oke lah, tapi tapi kan harusnya bendera merah putih karena biar sempurna kebahagiaan ini. Ibaratnya sudah menikah di resepsi tapi nggak boleh dangdutan. Nah itu dia kan syarat menikah tuh kan ada mempelai pria, mempelai wanita, ada saksi, ada hakim, ada apa penghulu, ijab kabul, organ tunggal. Itu tanpa organ tunggal nggak sah. Karena memang ketika kita akan melamar pasti ada pertanyaan dari calon mertua. Iya, maaf, organ tunggalnya berapa penyanyinya? Nah, ada berapa penyanyinya? Pasti mertua nanya gitu. Kalau kita sebut, maaf Pak, ini nggak ada penyanyi, jadi yang main organ sekalian nyanyi. Oh, mohon maaf ya. Anak saya udah saya jodohin ke anaknya Haji Naim. Bener, itu organ tunggalnya keren. Organ tunggalnya keren. Nyanyinya 4. Soal habis itu cerai nggak masalah. Yang penting inti pernikahan organ tunggal itu. Nah, sama juga kan? Ini juga sudah olahraga, ya udah menang selebrasi, tidak diikuti dengan bendera merah putih. Walaupun sempat dipegang oleh official atau siapa ya, tapi itu tetap kurang greget lah. Sebenarnya masalahnya apa ini? Masalahnya itu dia soal kan katanya tuh ada aturan doping internasional. Oh ya. Kita nggak ngikutin, maksudnya nggak ngikutin aturan doping internasional. Ada prosedur kayak gini-gini kita telat. Katanya telat jawab surat. Iya. Telat jawab surat. Surat disuratin nggak dijawab, balas pakai WA. Oh. Mana centang satu lagi. Iya lagi. Ini begini. Nggak ada kuota. Ini jadi kenapa receh banget ya persoalannya. Ini begini kok. Olahraga itu negara-negara yang olahraganya maju atau negara maju olahraganya maju juga loh. Oh pasti. Dan di saat Pak Jokowi ini di periode kedua ini kita lihat kan sudah mulai ada tuh kegiatan olahraga yang sifatnya internasional. Oh iya. Ciri-ciri negara maju sudah ada. Sudah ada. MotoGP bro, tahun depan. Mandalika kan? Mandalika. Itu hotel-hotel di sekitar Mandalika tuh udah full booking loh bro. Bayangkan. Dari sekarang. Masih tahun depan. Orang tidurnya sekarang, berarti nginepnya lama banget. Bukan.
Bukan, ya booking tuh booking aja, nggak harus tidur dari sekarang. Dia nggak nginepin dari sekarang. Iya, ini nonton balapan yang cuma 1-2 hari, bro. Bukan diusir mertua. Lu beda. Lu nggak boleh curhat di sini. Itu tandanya negara-negara mau maju itu sudah ada. Sudah mulai ya. MotoGP sudah. Lu lihat MotoGP kan digelar di negara-negara maju kan. Iya. Kemudian juga rencananya ada Piala Dunia Under 20 atau usia di bawah 20 ke bawah. Iya, 3 tahun, 4 tahun main tuh ya semua. Ini piala seru loh. Iya seru kalau lu nonton di mall-mall itu seru. Ini Piala Dunia, bro. Di bawah 20 enggak 3 tahun juga. Ini di bawah 20 bukan balita. Kalau balita tuh Piala Dunia bukan sepak bola ya, mandi bola. Piala Dunia mandi bola. Liga mandi bola. Iya. Nggak pakai sabun. Maksudnya ini Piala Dunia bola. Kita mau jadi tuan rumah. Tuan rumah. Kalau unsur-unsur menteri olahraganya nggak terkenal itu siapa sih orang Golkar? Siapa Jamaluddin Amali. Lo kenal gak sih? Enggak. Bro, bukan kita doang nggak kenal. Dia aja nggak kenal sama atlet. Dia nggak kenal sama nggak kenal atlet. Nggak percaya. Coba lu tanya, siapa atlet catur provinsi misalnya Aceh? Lampung. Nggak akan kenal dia. Padahal tugas utama Menteri Olahraga harusnya kenal nama seluruh atlet. Sehingga dia bisa mendengarkan. Perhatiannya kurang mungkin ya. Dia agak cuek gitu loh. Iya, mungkin karena anggarannya kecil. Iya. Dari dulu nih ya, Menpora ini banyak masalah ya. Dulu kan ada Menpora Pak siapa yang zaman SBY itu Pak Andi Malarange yang bermasalah berakhir di KPK di Hotel Prodeo. Ada satu lagi kita susah nyebutin nih. Iya. Berat nih. Tapi masalah juga dia. Masalahnya apa? Ya banyak masalah kan orang semua. Lu jangan nyebut Panci loh. Enggak. Gua nggak mungkin nyebut Panci. Ini ya sebagai seorang menteri dia bermasalah. Makanya katanya. Gara-gara ini semua akhirnya kita kenal bukan cuma Menpora. Oh iya. Menporak-porandakan. Oh iya, gara-gara itu. Lalu Oh. bagaimana mau bisa dapetin Piala Thomas? 10 tahun ya kayak gitu. Iya. Ya mungkin bukan cuma dari menteri, ya presidennya juga nggak ada concern ke situ ya. Oh iya, kan beda kan. Presidennya lebih suka seni. Oh iya. Ya. Tapi juara gitar internasional juga bukan dari Indonesia. Oh iya. Tapi kan lebih suka seni dia, beda. Jiwa seni itu kan. Tapi Indonesia mungkin di saat itu menjadi negara dengan produsen lagu-lagu melo paling banyak. Oh iya, benar. Karena terbawa suasana prihatin, terbawa suasana melo. Kan tergantung. Dia dibesarkan dengan suasana apa. Oh iya. Kan kalau anak-anak dibesarkan dengan lagu-lagu yang dia dengerin ya. Misalnya Pak Jokowi waktu muda dengernya metal. Oh iya, pantas. Kan? Gedenya strong. Kelihatannya slow tapi ternyata. Ini misalnya dengernya Obi Mesak. Nah, gitu kan. Iya. Beda ketika dia muda dengernya semut merah. Gitu. Satu itu, kedua lagi mungkin yang didengar adalah Betharia Sonata. Nah, itu dia. Karena dia selalu merasa hatinya luka. Terlalu melo itu. Terlalu melo. Pak Jokowi harus menjadi pemimpin, tentu ya, yang tidak seperti pemimpin sebelumnya, yaitu punya Menpora nggak bisa apa-apa. Ini Pak Jokowi ini. Nah, kalau lihat dari situasi ini soal lembaga anti doping itu yang tidak bisa bekerja sama dengan lembaga anti doping internasional sehingga kita disanksi. Padahal sanksinya itu salah satunya, bro, adalah tidak boleh menjadi tuan rumah acara-acara olahraga regional maupun internasional. Kan ngeri banget. Dia nggak sepele. Aduh. Jadi LAD ini menurut gua mungkin tadinya ini karena kasus kita dapat prestasi cemerlang di bulu tangkis baru kebuka. Iya. Jadi konon LADI ini harus menyerahkan bukti telah tes doping ke sekian ratus atlet kita. Tapi yang diserahkan hanya 30 dari sekian ratus itu. Jadi cuma 30 atlet. Ya, jadi ya masa ya cuma 30 atlet kan gitu. Makanya lembaga anti doping internasional kesel. Ini serius nggak sih gitu ibaratnya? Kita nih
doping, masa tes doping aja susah. Tes swab aja kita sekarang udah Ngantri, 100 juta. Bisa dilaksanakan massal. Massal semua. Menurut gua sih kemauan. Benar. Nggak ada will-nya. Ini sangkanya juga dia mungkin tadinya pesimis tim bulu tangkis kita menang. Jadi ini anti doping sebetulnya ngapain aja? Dia anti doping apa anti menang sih sebenarnya? Tapi bro, menurut gua tanggung jawab tetap ada di Kementerian Olahraga. Ya kementerian bertanggung jawab, lembaga anti doping juga bertanggung jawab juga dong. Ini karena Ladi ini biang keladi. Oh, gara-gara itu harus ganti nama ya, ganti nama jangan harusnya. Ladi lah, Laki misalnya gitu. Biar beruntung. Ini kan zaman Pak Jokowi ini kurang apa, bro? Pak sebagai presiden dia lihat PON berapa kemarin? PON 20 ya? Di Papua megah ya. Dihelat dengan megah begitu. Presiden memberi apresiasi apa? Kalau dapat medali emas, bro, untuk pertandingan-pertandingan internasional, presiden tuh langsung kasih. Gocap Tiau. Berapa itu maksudnya? 5 miliar. Iya, 5, sekian makanya miliar. orang jadi ini kan terpacu mau jadi atlet. Kalau presidennya begitu seharusnya menterinya kan jauh lebih jauh lebih gercep lah. Tapi yang kasihan atlet itu loh, Jawa Barat itu Bandung. Kenapa itu? Dijanjiin pokoknya kalau dapat emas mau dikasih bonus. Yang dapat emas banyak. Jawa Barat kan juara nasional 135 kan? emas. Yang dari Bandung aja 30 apa berapa gitu 35 loh. 35 atau 30. Mampus itu. Jadi, Pemda nggak punya duit. Kayak gitu juga kadang. Jadi kalau ke atlet itu jangan gitulah. Menjanjikan yang ini karena dia sepenuh hati kan bekerja. Nah, ini kembali ke lembaga anti doping ini. Ini kayaknya ya, ini kan prestasi kita nih. Happy kan dengan prestasi olahraga kita kan. Makin lama nih makin bagus gitu loh. Kemarin di Olimpiade kita dapat emas. Luar biasa. Sekarang Piala Thomas dapat lagi. Iya kan? Itu kan membanggakan kita. Kita sebagai bangsa Indonesia kan waduh. Sementara Ladinya kerjanya kayak setengah hati ya. Kalau menurut gua ya. Apa susahnya sih kerjaan kayak gitu kan? Tes doping loh, bukan tes urin. Nah, emang doping tesnya pakai apa? Nggak tahu gua. Kalau toh mungkin ludah gitu. Kecuali tes yang menjijikan dan sebagainya ini. Dan itu sudah pasti menjadi tugas mereka toh. Kalau nggak bisa kan bisa diwakilkan ke Puskesmas. Kalau dia nggak bisa kan gampang ya. Gampang. Solusi pasti ada lah. Iya. Mungkin nih beneran. Ini yang ngisi nih biasanya birokrat yang kerjanya nggak peduli. Betul. Yang penting proyek. Betul. Gitu deh. Dan kita yakin nih ya, Menpora mungkin atas kegelisahan Pak Presiden juga terhadap kasus ini pasti ambil tindakan lah. Oh iya dong, ganti dong. Mas ini bertanggung jawab, mereka harus bertanggung jawab atas gua udah pas upacara penyerahan piala. Gua udah diri loh bro, semua pada nonton, pada diri, nunggu lagu Indonesia Raya. Ternyata lagu Indonesia Raya sih diputer cuman benderanya nggak naik. Nggak serk gitu loh. Betul. Untung tes urin, bukan tes kebangsaan yang diminta. Oh iya, kalau nggak diprotes. KPK. Bisa mendirikan Ladi di sebelah. Bener, Ladi Reformasi. Ladi Perjuangan. Iya bener. Kan cuman tes apa namanya? Tes doping. Ya kan? Kalau sampai tes kebangsaan, waduh kita jangan ya, pengurusnya doping. Oh, iya, jangan-jangan pengurusnya terkena doping. Atau malah nggak didoping. Kalau kita kan dopingnya kopi hitam nih. Kopi hitam. Jadi lebih seger. Iya, air putih. Malam Jumat kan dibacain Fatihah, gue main air putih. Nggak dukun juga. Maksud gue bukan itu. Maksud gue bahwa Ladi ini harus dikoreksi lah. Iya. Nggak perlu dipecat, tapi dikoreksi kerjanya. Iya. Yang benar gimana kita kan nggak tahu nih prosedurnya. Tapi bahwa kemudian kita sampai dapat sanksi seperti itu, artinya Ladi ini telah menyepelekan. Gua dari dulu ya sekolah sampai sekarang, gue baru denger di Indonesia itu ada lembaga namanya Ladi loh. Gue juga kalau ada kasusnya nggak tahu. Iya, Ladi. Waktu temen gue bilang, kenapa sih Indonesia nggak boleh ngibarin bendera? Oh itu karena Ladi. Gue cari-cari siapa Ladi? Gue ada orangnya. Ternyata nama lembaga. Nama lembaganya aja nggak. Baru denger. Jadi Kemenpora ini kayak ada sesuatu yang orang. Itu dia tuh. Apa ya? Nggak brandingnya kurang kuat lah ya. Harusnya ya kalau kayak gini-gini lembaga negara apalagi penting pertandingan internasional apa ya jangan main-main lah. Ini nama baik bangsa loh. Lembaga loh. Ini sejajar dengan lembaga anti rasuah. Lembaga itu kan sejajar kan. Siapa ketua lembaga anti doping ini? Iya, gue juga sampai siapa Reza atau siapa namanya? Ya itu dia sempat jumpa persi kemarin itu.
Tapi menurut gua Presiden pasti kecewa. Ya. Sekarang mereka nih wajib minta maaf sama bangsa Indonesia. Satu itu. Menpora udah minta maaf kan? Iya. Ada Menpora minta maaf sama bangsa Indonesia bla 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 karena itu. Ladinya juga wajib minta maaf dan ngakui kesalahannya, kalau perlu ngakui dosa. Kan kalau dia Katolik ya, kalau dia Katolik dia datang ke gereja, bertobat, ngakui dosa di kepastoran gitu loh. Panjang juga ya cuman kayak gitu doang. Dia harus Ladi tadi ya, dia pertama harus minta maaf. Jangan terlalu sering minta amplop. Itu nggak boleh. Bagus sebagai pejabat nggak boleh itu. Dia harus minta maaf. Minta maaf dan menyampaikan permasalahannya dan memperbaiki secepatnya. Dan mudah-mudahan kalau diperbaiki secepatnya kan kita dicabut sanksinya. Sehingga olahraga kita bisa tetap maju lah. Sehingga merah putih bisa berkibar dengan sempurna. Nah ini yang paling menarik. Kalaupun udah tes doping kita bermasalah, Formula E bro, tahun 2022 jadi. Oh jadi? Fake di Jakarta. Luar biasa. Tapi belum tahu di mana. Lokasinya belum tahu. Feeling gue sih katanya mau ngambil tempat yang dulu berusaha untuk tidak dijadikan. Apa tuh? Di area reklamasi. Oh. Ya, jadi balapan sebelahnya laut. Jadi agak-agak. Kalau salah nyemplung. Jet ski jadinya. Sudah diperhitungkan. Set jadi jet ski. Oh gitu. Ya, jet ski ke Australia nggak balik lagi. Nah. Ini sih luar biasa nih. Siapa? Gubernur DKI Jakarta. Luar biasa. Berjuang demi orang lain. Orang lain. Ini bagus ini. Bedanya sama yang lain kan, kita berjuang demi bangsa kita. Iya. Lain. Nah ini dia berjuang demi orang lain. Beda sama MotoGP. MotoGP itu belum bertanding aja hotel udah penuh. Ini. Iya. Loh, ini juga loh bro. Apa Formula E ini? Kenapa? Formula E ini iya. belum bertanding aja. Kenapa? Rekeningnya udah penuh. Gua nggak tahu nih rekening siapa, tapi ya ada yang penuh pasti. Bener. Iya kan? Selain rekening yang penuh bro, lu nggak tahu. Apalagi yang penuh? 7 partai. Perutnya penuh. Makan malam gratis.